Ya, kemudian banyak teman-teman investor yang berharap saham bumi ini bisa tembus sampai ribuan lagi atau kayak ke harga 8.000 seperti yang pernah terjadi di tahun 2008. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Susi Setiawati di Susi Setiawati Talks. Nah, untuk di segmen kali ini aku mau bahas lanjutan ya saham Earth ya, saham bumi gitu ya. Kita mau bahas sebenarnya mau bahas spekulasi teman-teman investor sih. Sekarang nih saham udah cukup rame gitu ya. Kemudian banyak teman-teman investor yang berharap saham bumi ini bisa tembus sampai ribuan lagi atau kayak ke harga 8.000 seperti yang pernah terjadi di tahun 2008 ya, masa lampau ya. Ya sebenarnya sih mimpi boleh-boleh aja, nggak ada yang salah gitu ya, mau mimpi bumi ke 8.000 atau ada yang bilang bisa ke goceng ya ke 5.000 rupiah gitu ya. Sebenarnya nggak salah, cuma perlu diingat ya, waktu harga bumi di 8.000 tahun 2008 ya, itu lembar sahamnya saat itu cuma 19 miliar lembar saham loh. Nah, kalau sekarang yang di harga 200-an lembar sahamnya bumi itu udah 370-an miliar. Ya kurang lebih 371 miliar lembar saham gitu loh. Jadi kalau kita compare ya sebenarnya nggak fair gitu loh ya, jadi udah naik kurang lebih hampir 19 kali lipat gitu. Nah, jadi kalau kita compare di harga 8.000 saat itu karena sudah tergerus inflasi dan lalala, karena beda ya harga barang dan jasa di tahun 2008 dan tahun 2025 yang udah mau 2026 ini kan pasti beda gitu ya. Jadi kalau kita compare harga saham bumi 8.000 di tahun 2008 dengan tahun ini harga di 220-an, itu kalau kita compare sebenarnya adalah harganya di 420. Jadi 8 ribunya dulu itu adalah harga saat sekarang itu adalah 420-an gitu ya. Jadi sebenarnya udah tergerus inflasi banyak dan juga secara miliar lembar saham sih sebenarnya logikanya miliar lembar sahamnya itu udah beda banget ya. Dulu cuma 19 miliar, sekarang udah 370-an miliar lembar saham gitu ya. Jadi bukan karena inflasi aja ya, tapi sebenarnya pada logis itu karena miliar lembar sahamnya itu. Kemudian kalau secara historis gitu ya, mungkin kalau saham yang fundamentalnya oke gitu, kita ngomongin fundamental gitu ya, mungkin ya oke gitu ya kalau berharap harganya bisa melambung tinggi. Cuman kan pasti biasanya namanya saham fundamental kan butuh waktu yang cukup jangka panjang gitu ya. Memang banyak ya nggak apa-apa 8.000 jangka panjang, tapi kan bisa naik sampai 3.000% ya nggak apa-apa. Cuman kan sekarang itu kalau kita lihat kemarin bumi itu labanya masih turun loh. Bumi itu labanya masih turun 76% per kuartal 3 ya. Nah kita tahu harga batu bara juga lagi turun, permintaannya lagi turun, makanya kenapa bumi banyak ekspansi ke bisnis lain, ke emas, tembaga, bauksit gitu ya. Ya karena biar diversifikasi bisnisnya ini memperbagus portofolionya ya secara kinerjanya biar oke juga. Tapi kalau kita berharap harga sahamnya bisa tembus gitu karena punya bisnis baru ya menurutku kita harus berpikir yang relevan gitu ya. Gak apa-apa sih mimpi juga, kita mau mimpi jadi apa juga gak apa-apa, cuman kadang-kadang ya kita harus berpikir pakai logika gitu ya, berpikir secara logis gitu ya, jangan sampai kita kena mental namanya penyakit Stanley gitu ya, karena pasarnya lagi euforia udah hajar aja karena merasa masih murah, hajar 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 terus karena saking gak memikirkan apa resikonya akhirnya pakai full margin, lain-lain, pinjem duit, kepinjol, dan lain-lain, tapi kan biasanya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Jadi sebelum mengambil saham tuh kita harus selalu pikirkan resikonya dulu, baru rewardsnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk membatasi resiko juga. Nah, kemudian ya, mungkin banyak teman-teman juga secara teknikal oke nih lagi bullish bla 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 partnernya ini sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau untuk targeting menurutku sih sebenarnya balik lagi kepada aksi korporasinya apa. Kan kita kata udah tahu ya, Bumi itu udah ngumumin beberapa aksi korporasi akuisisi yang udah aku sempat bahas di Raja Terakhir kemarin, video Raja Terakhir itu yang terakhir itu Laman Mining ya yang udah baru, kemudian ada Jubilee juga gitu ya.
Nah, kemudian sekarang potensi bumi itu, kalau saya sempat bahas di video sebelumnya, di Raja terakhir, itu adalah dia berpotensi masuk ke indeks MSCI, terutama yang standar global ya, yang tinggi, yang market cap-nya gede gitu ya. Cuman kan untuk menuju ke situ kan pasti ya nggak gampang, butuh proses juga, apalagi ya dengan salah satunya adalah memang menaikkan harga saham gitu ya. Kenapa harus menaikkan harga saham ya? Karena memang itu standarnya agar dia bisa masuk kualifikasi. Nah, kalau untuk masuk standar MSCI, Bumi itu naiknya harus ke level 300-an, mungkin ya 300-an, 320-an. Dia baru bisa istilahnya berpotensi masuk di listnya MSCI sebagai kandidat. Jadi belum pasti masuk, karena kan maksudnya ada saingan yang lain juga, ada saingan lain saham juga. Jadi ya kalau bisa ya harus lebih dari itu biar dia potensi masuknya lebih gede gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak apa-apa confidence terhadap suatu emiten, tapi yang penting jangan over aja ya, jangan over confidence, karena kita nggak bisa samakan Bumi ini dengan saham-saham fundamental. Oke, contohnya Antam gitu. Antam kan kenaikan labanya juga signifikan karena harga emasnya memang juga lagi naik. Sebenarnya kan Bumi batu baranya lagi nggak naik gitu ya, emasnya juga baru akuisisi, baru beres akuisisi, secara fundamental kinerjanya kan belum terlihat gitu. Jadi memang ya potensial adalah masuk di indeks MSCI. Nah, kemudian kalau udah, mungkin teman-teman di sini nanya, emang target TP-nya berapa, bla 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 bla. Kan kemarin aku sempat sebutin hitungan aku di level 400-500-an, tapi itu sebenarnya tergantung ya teman-teman. Maksudnya kalau ketika menuju indexing ternyata bisa sampai ke 600 ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mentok-mentok 3,5 dan nggak ada potensi lain lagi, karena mungkin ya satu sisi cendongnya masih jualan gede, mungkin bisa koreksi pasar atau tiba-tiba Amerika gagal bayar utang, ada crash ya, mungkin sebenarnya kita bisa taking profit sebelum ke targetnya. Jadi sebenarnya kalau untuk target itu masing-masing dari teman-teman menargetkan price actionnya tuh di berapa. Nah, cuman mungkin yang jadi pertanyaan setelah masuk MSCI, apakah si ownernya, si Salim Group ini masih akan memaintain saham Bumi? Menurut sih masih ya, karena kan dia pasti akan melakukan review dan karena dia bisa masuk lagi di nextnya indeks gitu ya. Jadi menurut sih harusnya sih dia masih menjaga itu ya, maintenance itu, apalagi kan nanti akan banyak aksi-aksi korporasi Bumi lainnya di ke depan gitu ya. Belum nanti kalau akuisisinya udah beres untuk yang baru beres kan yang Wolfram ya. Untuk sisanya kan belum beres ya. Kemudian ya pasti namanya sama, biasanya pakai exposure media gitu, butuh bantuan media gitu juga. Cuman ya memang masih ada resiko. Resikonya yang biasanya ini dari global, dari aturan pemerintahan juga, hal-hal inilah yang kadang ya harus mendorong pasar yang menyesuaikan gitu. Area taking profit kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, nanti di video lainnya aku akan membahas tentang potensi market crash. Jadi sebelum market crash kalau bisa ya Bumi ya, syukur-syukur udah bisa tembus ke target ya. Jadi kalau biasanya kalau Bumi udah beres pesta nih biasanya udah tanda-tanda juga market crash gitu ya. Kemudian kira-kira target exitnya tuh di berapa? Tadi kan aku sebutin, cuman kalau syukur-syukur ya habis dia masuk di MSCI Februari kalau masuk, kalau enggak ya berarti di potensinya di Mei atau di November gitu ya. Jadi kita tinggal lihat saja nanti. Tapi biasanya nih ya, saham itu akan naik ketika belum masuk MSCI atau menuju masuk MSCI. Ketika udah diumumkan itu biasanya adalah mulai melakukan distribusi. Jadi jangan kebalik, bukan sahamnya udah masuk MSCI baru beli. Yang ada biasanya cenderung cuci piring itu udah kejadian kok di saham-saham yang udah kemarin baru saja masuk MSCI. Setelah masuk MSCI kenaikannya sudah terbatas dan justru sekarang cenderung turun gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nyangkut di pucuk, beli itu di bawah, jualnya di atas ya, jangan kebalik, oke? Nah, kemudian si Cengdongnya gimana? Si Cengdong sih menurutku ya, dia kan sebenarnya jualannya itu masif banget loh. Kalau teman-teman lihat ya, periode sebelum sahamnya Bumi itu naik yang signifikan ya, atau yang hampir arah itu, di 35 November itu jualan Cengdong itu rata-rata cuma di bawah 10 miliar. Kayak 3 November dia cuma jual 7 miliar, harga rata-rata 141. 4 November dia jual 9 miliar, rata-ratanya 143. 5 November dia jual 3 miliar, rata-ratanya di 140.
Nah, ketika harganya udah mulai naik tinggi, hampir arah di 11 hingga 13 November, di 11 November dia jual 117 miliar di rata-rata 194, 12 November dia jual di 132 miliar di harga rata-rata 197, dan di 13 November dia jual sampai 57 miliar, rata-ratanya 202. Jadi si Chengdong ini keluarnya menurutku sih lebih cepat ya, udah setotal 1%-an dia di sebulan terakhir dia keluar gitu ya. Cepat sih dia keluarnya sih, harusnya sih kalau harga sahamnya semakin naik ya dia semakin cepat keluar, jadi semakin enteng lagi. Jadi sebenarnya ya si Salim nggak perlu effort lagi buat keluarin si Chengdong, karena si Chengdong udah keluar sendiri, karena kan semakin harganya tinggi kan biasanya volatile pasar itu semakin gampang buat jualan gede gitu ya. Jadi ya istilahnya si Salim nggak perlu menyerap jualannya si Chengdong ya, karena udah market yang menyerap gitu ya. Jadi istilahnya si Salimnya juga enak, Chengdongnya juga enak, jual di harga premium gitu ya. Dan masuknya bumi nanti ke MSCI ya harapannya bisa semakin strategis gitu ya. Tapi balik lagi, kalau teman-teman ini memang bukan penganut fundamental, kalau aku pribadi ya karena kita memang sedang berinvestasi tapi dengan menggunakan aksi korporasi, karena secara fundamental kan belum terlihat begitu signifikan ya, karena kan akuisisinya juga baru ya. Jadi boleh trust pada suatu saham, tapi yang relevan juga kita harus punya dasarnya. Jadi jangan melihat masa lampau, karena harga barang saat itu, harga saham atau lembar saham saat itu berbeda dengan saat ini. Jadi harus diperhitungkan juga. Dan mungkin itu yang aku mau bahas di video Bumi part 2 ya, untuk di YouTube aku kali ini. Semoga ini bisa menjadi insight buat teman-teman. Disclaimer on, jangan lupa untuk selalu dianalisa ulang ya, jangan cuma FOMO aja. Jangan lupa follow aku di Instagram Susistiawati22 dan di TikTok Susistiawati1994 ya. Buat teman-teman juga yang mau bikin website, program keuangan, dan juga buat advertising, lalala, itu bisa kunjungi bisnis aku di website kreatif web.id ya. Kalau teman-teman mau bantu bisnis aku, boleh banget, nanti tim aku bantu kalian juga untuk kebutuhannya apa. Itu aja bisa aku sampaikan di segmen podcast hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.